ketika setiap orang tak mampu melaksanakan sholat secara khusyuk keseluruhan, mulai dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam, sampai salam. Cokop telok kenangan nikah, usahakan khusyuk. Napa telok kenangan cai Imam Ghazali? Melanjutkan kajian kitab Al-Barzanji, pasal yang keberapa ini? Yang kelima. Pasal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhayyatun kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu laylatun warrahu laylatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyawmihi wasdiha'u yawma nalat biwad'ihi ibnatu wahbin min fakharin ma lam tanalhu nisa'u وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومحيا dan paras wajah keindahan Rasulullah kasyamsi ialah seperti matahari wa muhayyan paras wajah kasyamsi laksana matahari minka dari wajahmu mudhi'u ialah bersinar asfarat sehingga membuat anhu dari sinar yang laksana matahari itu lailatun adapun malam ya gharra'u ialah cemerlang. Jadi maksudnya keindahan wajah Rasulullah ini terangnya laksana matahari sehingga ketika Rasulullah dilahirkan pada malam itu tidak ada kegelapan sama sekali, menjadi cemerlang oleh cahaya yang dibawa atau memancar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketampanan Rasulullah itu sudah nampak, bukan hanya tampan Rasul, tapi bersinar. Mungkin manusia-manusia yang lain itu ketika melihat ketampanan atau kecantikan hanya sekedar tampan dan cantik saja. Tapi tak memiliki sinar dalam aura-aura ketampanan dan kecantikan itu. Sehingga selain Rasulullah itu menjadi suatu ketampanan atau kecantikan yang sangat relatif. Cantik relatif, tampan itu relatif. Kadang ketika melihat seseorang, ganteng ya, muncakna saya. Tapi jak nama serius jantan biasa boy. Tergantung penilaian setiap individu, setiap masing-masing. Sehingga itu membuat sesuatu selain Rasulullah itu ketampanan dan kecantikannya menjadi sesuatu yang relatif. Tergantung senengah ate. Tapi bagi Rasulullah, ketampanannya itu semua orang mengakui. Berbeda, karena memiliki pancaran sinar yang begitu indah, laksana matahari. Sehingga di Mahalul Qiyam Rasulullah itu begitu indah diuntai dengan kalimat anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana cahaya matahari.
karena saking keelokan dan keindahan pancaran sinar Rasulullah, cahaya Rasulullah. Itu tadi anta nurun fauqa nur. Itu bagaimana cahaya di atas cahaya, sedangkan matahari sudah terangnya sedemikian rupa dan sejuknya bulan purnama juga sedemikian rupa. Maksudnya apa? Anta misbahu as-suduri. Oh. Jadi betul, terangnya Rasulullah itu membawa kesejukan terhadap siapapun yang memandangnya. Bukan cuma hanya kesejukan mata yang berjuduk qurratu ainin, menjadi pelipur lara dalam setiap orang yang memandangnya. Tapi maksud dari kalimat anta nurun fauqa nuri, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Karena cahaya matahari hanya mampu menyinari benda secara zahirnya saja. Coba, ketika pada siang hari, matahari sinarnya hanya mampu atau menyinari zahirnya saja, tak kira tembus ke dalam rumah. Kecuali pada kaca nih atasnya kan, atau belah atau tak ada gentingnya sekali. Tapi Rasulullah cahaya di atas cahaya itu maksudnya adalah anta misbahu as-suduri. Karena cahayanya Rasulullah mampu merasuk ke dalam jiwa. Langsung tembus ke dalam hati. Ini cahayanya Rasulullah. Jadi terakna Kanjeng Nabi benikun berak menyinari sesuatu yang nampak atau yang zahir, tapi menyinari sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam hati. Jadi julukan untuk Rasulullah itu begitu banyak, sehingga para penyair, penyanjung, pemuja dan pemuji bagi Rasulullah itu kehabisan kalimat. Sampai Imam Al-Busiri itu mengatakan di dalam qasidah burjahnya kan ada itu, fama belagul ilmi annahu basyarun. Secara puncak pengetahuan manusia adalah Rasulullah itu manusia biasa. Iya kan? Secara puncak pengetahuan manusia, Rasulullah itu adalah manusia biasa. Tapi di balik itu annahu khairu khalqillahi kullihim. Tapi di balik itu yang tidak pernah disadari dan diketahui manusia pada umumnya, bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik makhluk Allah dari secara keseluruhan. Jadi manusia paling terbaik, paling terindah, paling terpuji, paling termulia itu sudah berarti mentoknya di Rasulullah. Jadi luar biasanya Rasulullah, sampai segala macam bentuk untayan, sanjungan, keindahan Rasulullah itu sampai ila akhir zaman itu tak akan pernah habis. Sanjungan bermafai Rasulullah. Bahkan dicaci sekalipun Rasulullah pakun mulia. Rasulullah kan dikaji. Kenapa? Di antara salah satu rahasia nama Muhammad ini. Muhammad itu menjadi isim maf'ul. Muhammad artinya orang yang terpuji. Teka iko ca maling, di mana maling terpuji kan tak mungkin. Tetap ujung-ujungnya sesuatu yang terpuji. Muhammad sering dianggap dulu sama orang-orang kafir itu majnun, gila, atau tukang dongeng, atau tukang sihir. Tak ada orang tukang sihir itu terpuji, tidak ada. Tukang dongeng yang terpuji, tidak ada. Ujung-ujungnya tetap Muhammad artinya manusia yang selalu terpuji, mulia. Jadi manggana neka teti napa menjadi sebuah perhatian dari ulama, setiap anak itu hendaknya diberi nama Ahmad atau Muhammad awalannya, mula laki. Untuk bini kita usah yang mana Muhammad Maryam kan tak lebur. Pas pandingnya udah cebu dari Kanjeng Nabi, bagus senyamar. Ya muta Abdullah atau Muhammad. Supaya apa? Agar pancaran-pancaran kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah mengalir kepada orang-orang yang menyandang nama tersebut. Malam saja menjadi terang karena keindahan wajah Rasulullah. Terlebih-lebih hati yang gelap akan menjadi terang dengan cahaya kemuliaan baginda Rasulullah.
Orang ini kata usah tak kerengan dia macam-macam. Mun ibadah ke Allah ini kapapadang salirana Kanjeng Nabi begitu dengan ketampanannya. Jadi tak usah mengandaikan Allah. Cukup mengandaikan atau membayangkan wajah sang utusan Allah. Rasulullah disematkan di dalam sholat itu agar menjadi kiblat. Rasulullah sahabat nang dalam sholat nih kan nyama Muhammad supaya teti kiblat. Kiblat tafatun memang Ka'bah. Tapi kiblat tarasan ya Kanjeng Nabi. Biar apa jangan usolli duhur umpamana. Fardhu dhuhr mustaqbilan kiblat. Kiblat tafatun nih kakak Ka'bah. Tapi kiblat tarasan ya Kanjeng Nabi. Enggak naik dalam sholat nika bodoh terlok momen penting. Nika jaipun Imam Ghazali dahuna. Ketika setiap orang tak mampu melaksanakan sholat secara khusyuk keseluruhan, mulai dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam, cukup telok kenangan nika usahakan khusyuk. Napa telok kenangan jaipun Imam Ghazali? Yang pertama, mari takbiratul ihram kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya lillah. Saya menghadapkan wajah kepada Allah. Alladzi fataras samawati, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, usahakan ketika tidak menemukan di kalimat wajjahtu wajhiya, ketika membaca Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahakan khusyuk. Ketika tidak mampu menemukan itu dalam kekhusyuan, setidak-tidaknya ketika kalimat tahiyat di kalimat bacaan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, betul-betul khusyuk. Teloan. Kimun teloan pas erangkos kakapi menemukan kehusyuan dina. Khusyuk ini kan definisinya adalah fokus. Khusyuk fokus. Pas benih lupa segalanya, fokus terhadap apa yang dibaca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kimun terus sakinah. Sompamana duka ka khusyuk ni kan. Da kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan luar biasa. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala macam bentuk ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, kematianku ya. Apa sahabat lillahi wasrakina aga Allah. Untuk Allah. Ketika mukmin sejatinya. Ketika ada jaminan dari Allah. Dan juga dapat jaminan dari Rasul. Ketika dalam kalimat itu seorang muslim salatnya khusyuk kalimat ya wajjahtu wajhina sampai inna salati wa nusuki la syarika lahu bidzanni. Itu yang disebut mi'rajul mukmin. Aungkeuna ruhani seorang mukmin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya umat Rasulullah itu diistimewakan. Ini berkat dari mulianya Kanjeng Nabi sampai jun-ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Fi lailatil Isra, pada malam Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah yoncam ya Allah nih kan. Sampai bisa jun-ajunan. Berhadap-hadapan. Dalil Isra nih kan benikun piranang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Tapi tadi surat apa Isra Mi'raj ini kan bodan nang surat An-Najm juz 7 lekor. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Tsumma dana pas Kanjeng Nabi ini kaya yoncem. Pakon masemak ya Allah. Fatadalla lalu mendekat. Fakana qaba qausaini au adna. Kedekatan Rasulullah kepada Allah itu seukuran 2 busur anak panah. Mun panah itu sakelan wana sa depan atau 2 depan. Fakana kedekatan bi Allah ni semaknya. Jun-ajunan bi Allah seukuran 2 busur itu anak panah itu. Atau bahkan au adna, lebih dekat dari itu. Karena tak meteran, tak ada meteran lambonnya. Jadi perkiraannya kira-kira seperti saking dekatnya itu sudah dekat.
Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mendekati zatnya Allah lebih dari itu. Malaikat seluruhnya itu mampu sudah nongkok nang Sidratil Muntaha tapi tak bisa nyelam nang Sidratil Muntaha kecuali Rasulullah. Ketika malaikat Jibril depa angka ngatar Kanjeng Nabi kan Sidratul Muntaha. Sidrah nika adalah daun, pohon. Artinya pohon pemberhentian. Terminal akhir sudah dari perjalanan para malaikat. Lebih dari itu tak bisa. Sehingga Rasulullah itu melangkah sendiri. Acabis ke Allah nika ngadep ke tibian. Karena Rasulullah itu waktu itu secara basyariahnya tak pengalaman tentang langit. Dunia langit kira-kira. Jadi ngajak malaikat Jibril. Kula ma'idhina ke tibian nika bareng. Kenapa jawabnya Jibril? Kula cokopkan ke anta. Ngaterajunan. Satu langkah melangkah. Melangkah satu langkah lagi, katonon pula tidak bisa. Karena ada batasannya. Jadi menandakan manusia itu melebihi kemuliaannya para malaikat. Manusia itu seperti ini. Kira-kira manusia itu dimensinya dimensi 5 lah. Dimensi 5. Pertengahan. Sedangkan malaikat itu dimensinya dimensi 7. Petok. Memang secara ukuran, atengkian malaikat. Sedangkan setan nih kan dimensinya dimensi 2. Jadi manusia itu ada di tengah itu. Setan, iblis nih kan dimensinya dimensi 2, manusia dimensi 5, malaikat dimensi 7. Maklum karena malaikat tercipta dari cahaya. Tapi ketika manusia mampu menapaki dan melawan hawa nafsunya, perang, mujahadahnya, mereka pasti yang ke Allah nikah. Etare menuju dimensi 9. Melebihi peringkat malaikat. Malaikat tak dorong tak naik. Pakun yang betok. Walaupun ahli ibadah sujud la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Iya kan? Dalam Al-Qur'an seperti itu. Malaikat tak pernah durhaka kepada Allah, bahkan senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Tak pernah naik derajatnya, tetap dengan dimensi betok. Setan, salar melerah setan. Jangan saya ngana pas agawe sesuatu saya paling fenomenal nih agawe maksiat setan ke Allah nih pakun dimensi 2 tak kira tambah turun. Tapi manusia itu bisa naik bisa turun. Makanya dimensi pertengahan. Makanya jawaban Kanjeng Nabi ini khairul umur au satuha. Saku-saku perkara ini kan nggak tengah. Ketika naik nikah menjadi orang beruntung tapi menjadi muntila apes nikah orang saya celaka. Ketika mujahadahnya bagus kepada Allah, maka manusia dimensinya mampu melampaui dimensi malaikat. Au ke dimensi sangat. Sabalik ke mun kadung manusia apa? Salah pergaulan. Salah kanca. Ini keker ada lebat. Masuk ke dimensi 1 masalah. Melebihi buruknya iblis. Coba saporana gue ini gajah-gajah. Tak ada iblis cari tanah masuk koran merkosa anak tak ada. Kan gitu. Mate anak mate binina tadi. Tapi mun manusia kadung salah pergaulan, kuasai nafsu. Wah, teka anak naik mate. Naudzubillah, pada selamat kabeh. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Tin berdoa kepada Allah, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin." Ketika manusia perilakunya sudah tidak tepat, tak cocok pakona Allah, perintahna Allah, syariat Rasulullah. Radadnahu kami jatuhkan ia asfala safilin. Ke hal yang paling bawah. Aspal ini kan dari bahasa Arab ongko. Asfala safilin. Aspal ini kan yang ibu buat ada cari tanah aspal yang atas kecuali jalan tol. Tol azon soson. Tapi sesuatu yang aspal itu pasti diinjak, artinya hina. Kalau secara fisik manusia khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan secara sempurna. Tidak ada makhluk itu selain manusia itu yang melebihi sempurnanya sesempurna manusia. Jin ne kata lebur ya buseki. Kalah genteng ka manusia. Saten genteng jin, pakun kalah genteng ka manusia. Sempurna manusia. Proporsional, pas, tepat. Mun mancing ne ka manusia
tangan itu tidak akan pernah melebihi lutut, ya kan? Tapi menurut jin, tanangan ini bisa lebih dari lutut. Tak lebur ya wasaki. Alan cunangan tanangan. Jin. Dan kulit manusia itu juga begitu sempurna. Bada saya celang sejak, celang manis. Kimun kun berat celang manis kan pasti bada celang sejak nih. Ki mun pon bada celang manis, bada celang pae ya. Koning langsat, koning langsep, kan nggak garu, koning konye, macam-macam. Artinya setiap apapun yang ada dalam diri manusia dipandang itu enak. Coba ambian montar ke orang Afrika, waduh, foto kalian celang, bodoh iya serati. Artinya makanya kecantikan selain Rasulullah itu kan dan ketampanannya relatif. Sehingga bodoh orang saya kolek napote akabin bi kolek celang. Karena selera nih kan. Selera. Kak Waris nih kan, ketua yayasan. Beri rokok sampurna mil tak batik kenceng karena seleranya 76. Ini tergantung selera. Jadi gue lebih beri 76, abek tasarna karena seleranya sampurna mil. Itu tergantung. Itu yang disebut dengan sesuatu yang relatif. Jadi manusia nggak kenika juga. Makanya hati-hati di dalam pergaulan. Dalam setiap keburukan manusia, tidak semuanya itu godaan setan. Tapi murni bisikan hawa nafsu. Sengaan, tengate. Kocok-kocok wani ngatila lopot nyalaki setan. Setan kasogi ada tiba buruan kesalahan. Mangkok boleh lah salahan. Makanya dalam Al-Quran nih, Nabi Yusuf tak serta-merta menyalahkan setan. Justru mengantisipasi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ini kan Nabi Yusuf. Sebenarnya kalau berbicara tipu daya setan, Allah sudah menjelaskan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Dhaif ini kan lemah. Karena manusia itu lengkap dengan akal. Dengan hati nurani. King manusia ini kebanyak nafsona. Bodoh nafsona ya. Mun masalah berbicara tentang logikanya, pasti sorongnya cuma manusia tanda. Sorongnya coba setan. Pan ngecong-ngecong kan. Enjak iki. Cek banyak saya pikir. Muni bagi ke anak beremah, muni ke begini beremah, pas ala komasian anak beremah. Tapi karena dorongan hawa nafsu, nah setan itu sering berkoalisi dengan hawa nafsu. Sehingga Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran kalimatnya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Saya tidak mengaku saya berlepas atau selamat dari nafsu. Innan nafsa la ammarat. Karena nafsu itu identik mengajak kepada sesuatu yang buruk. Itu nafsu. Kan tak ngucap setan Nabi Yusuf. Tak lahnya lagi setan walono. Kudu setan kok lah. Bani, padahal dari Mbian Tibi nih. Atau dari kita lah. Makanya pentingnya introspeksi itu di sini. Agar menjadi manusia yang betul-betul karakternya manusia. Apa karakternya manusia? Berakal dan mampu berpikir. Sehingga ketika mampu memadukan keduanya antara berakal dan berpikir, itu disebut disanjung oleh Allah. Masuk ke dalam golongan ulul albab. Orang yang berakal sehat. Tak mabuk. Tak ngawur. Jadi adena cerang, jening. Kenikahnya mana? Ulul Inna fi dzalika ladzikra liulil. Itu peringatan untuk orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, Al-Qur'an formatnya sedemikian rupa, bentuknya pelajaran dan pentafakuran agar orang itu memfungsikan akalnya. Allah ini kata langsung mengharamkan zina, tapi ngucap Allah ini kayak dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Saya ngajak macam zina. Tujuannya apa? Agar manusia berpikir, apa mun semak zina. Akhirnya dianalisa. Oh, berarti dampaknya tak bagus. Bukan masalah keharamannya. Karena dampak kepada keturunannya. Sehingga ketika keturunan itu tak jelas, salbut. Allah menjaga itu semua, melindungi dengan kalimat haram. Itu secara fikih. Kan seperti itu pada akhirnya. Allah itu tak langsung mengatakan zina itu haram. Tapi itu perbuatan keji. Coba tak bagus sekali. Karena itu di luar koridor syariat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan.
Saya ngajak mak semak kazina. Innahu kana fahisyatan. Zina itu perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Kan seperti itu. Ban montron di anak keturunan yang berkualitas bagus. Kok tuh jelas hubungan. Benih hubungan tak jelas kan seperti itu. Karena belesa Allah, rahmat Allah, agar manusia itu tidak terjerumus kepada hal itu. Mun kun bera eko cak keje, mun saya cengkal, napsona pengkok. Kan hak ketika. Lakoni tinggal tak jelas pun. Tapi ketika Allah mendoktrin, syariat itu menyatakan bahwa zina itu haram, orang ini kalah salah takut. Identiknya manusia takut kepada ancaman. Kenapa Allah itu seringkali di dalam Al-Quran wattaqun naroh, bukan wattaqullah maloloh. Takwalah atau takutlah kalian kepada Allah. Tidak sama dengan wattaqun naroh. Terkadang takutlah kalian kepada neraka. Itu bukan syirik takut kepada neraka, karena itu perintah Allah agar manusia antisipasi. Sijana muntakok kaselain Allah kan syirik kan seperti itu. Tapi ketika Allah mengatakan kalimat wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, itu bagaimana? Kan analisanya seperti itu. Artinya agar manusia berpikir antisipasi ketika terjerumus ke neraka itu bagaimana. Jadi maknanya wattaqun nar itu lindungilah diri kalian dari panasnya api neraka. Kalau maknanya ittaqu itu maknanya secara harfiahnya adalah takut, takwa. Takwa itu maknanya takut. Saking mun kasih lain, kadang takwa mana yang lain. Takwa kene kenapa takut kasih tua. Kene kasih repot. Takwa takut kasih tua. Kimun pun takwa dalam urusan pemanaan kenikah kan berarti gandengan na istiqomah. Napa istiqomah? Ikatan suami takut istri yang di rumah. Kene ya. Jadi takwa ini kan maknanya takut. Atau ketika didefinisikan lagi, takwa itu maknanya perlindungan di diri. Ketika takwa Allah itu betul-betul takut kepada Allah, bukan melindungi dari Allah, bukan. Maknanya taat sudah. Kalau wattaqullah. Ittaqullah berarti taatlah kalian kepada surah Al-Fatihah. Tapi wattaqun nar, lindungilah kalian dari panasnya api neraka. Kunikah gandengan ayat wattaqun nar ada juz kudu lekor ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum jusang lekor ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian. Jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian naro dari api neraka. Alaiha malaikatun wiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Secara pandangan Allah itu memberikan gambaran kepada manusia sudah gamblang. Cuma semakin segamblang-gamblangnya Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Termasuk Rasulullah menjelaskan, bisa enggak sekarang abrang bi hawa nafsunya. Nah ini kamu. Mangka naik babuda tarekat nang dalam agama. Wajah tarekat qadiriyah. Tarekat Naksabandiyah, agar jalannya itu fokus menjalankan syariat kanjeng Nabi. Bodoh tarekat Syadiliyah, bodoh macam-macam tarekat. Agar fokus. Karena cara-cara mujahadah itu banyak macamnya. Mungkin berak sekedar mengetahui tentang syariat, tapi tidak ada keimanan di dalam hati, syariat tidak bisa lampus. Nah, boleh pas alim dalam urusan syariat, alim fikih umpamanya. Satu gambaran. Secara sholat Jumat, mereka ada pendapat 12 imam. Bukan Imam Wahyudi. Aimah, para imam. Se-Imam Syafi'i syaratnya kutuwa wolo. Se-Imam Hanafi sekian. Pak orang cukup. Karena apa? Imam Malik 12 orang cukup. Ahmad bin Hambal kutu lebih dari Pak Polo. Mungkin berapa polo. Nangkung kutu lebih dari Pak Polo. Ada pendapat sampai imam-imam sekian yang kita katakan KTBN tak apa. Kan enggak seru. Paham tentang paparan hukum fikih yang seperti itu. Pas tak dilandasi oleh jiwa yang soleh, mereka rosak kok. Melenceng dari syariat kanjeng Nabi.
Mun bener ya bener. Saking secara lingkup masyarakat ekoca aliran sesat. Wah, mata wadah, mata norok kaprah. Karena nikah as-sawaladul a'dham penting. Mengikuti pendapat yang umum itu penting. Penyokote mana? Umum madhab Syafi'i. Jaga boy madhab Malik katibian biar. Terosak. Pas tilengi mami tak maca bismillah umpamana langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak sah. Tak sah. Jadi karena secara umumnya adalah dibanyakuti madhab Syafi'i. Kecuali bismillahnya disirkan. Orang ini kamu banyak referensi keilmuannya, enak. Ya jaga diskusi apapun, enak. Tak gampang lanya lagi ke amalan orang. Tak gampang tengkian ke orang. Referensinya. Nikah. Dilengak nikah. Napa intinya? Itu yang disebut anta misbahu as-suduri. Berarti orang tersebut sudah mendapatkan pancaran cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon sabaid nikah, muga-muga ngiba manfaat, muga-muga ngiba cintanya kita ke Kanjeng Nabi, mencintanya Kanjeng Nabi untuk kita semua sehingga kita menjadi umat-umat yang istimewa karena Kanjeng Nabi mulia. Pada usulan nambah mon pon Nabi ni ke Nabi Muhammad mulia indaka sisina ajunan sitin ajunan umat takut huwa mulia. Ini kan langsung dijawab ya Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat Kanjeng Nabi menjadi umat yang mumtaz indallah, yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ki benih kon beranang itunya. Lembur ke Kanjeng Nabi. Moga-moga leko ning akhirat mereka polong ambil rombongan Kanjeng Nabi sambil ngulati muhayyang kasyamsi min kamudhi. Wajahnya Kanjeng Nabi yang terangnya itu laksana untuk olati pun patobuk kenika. Moga-moga dadi sampurna. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.